Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi di channel For Good Secang. Sebelum Budaya lanjutkan pembelajaran, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker jika keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Kemudian, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa membuat cerita tentang cara merawat hewan. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan jenis profesi berdasarkan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, nelayan, dan lain-lain sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan tugas dari profesi sesuai perannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kelima, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan menarik dan mendorong sesuai konsep tubuh, ruang, usaha, keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan memperhatikan gerakan guru, siswa mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan menarik dan mendorong sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang sedang dilakukan Benny? Nah, Benny sedang ke toko ikan. Kemudian, Benny sedang memberi makan ikan. Lalu, Benny sedang membersihkan akuarium. Dari gambar tersebut, anak-anak bisa membuat kalimat yang sesuai dengan urutan gambar yang sedang dilakukan Benny. Ayo, Budaya, berikan contoh. Gambar yang pertama, Benny pergi ke toko ikan. Gambar yang kedua, Benny sedang membeli ikan. Gambar yang ketiga, Benny sedang memberi makan ikan setiap hari. Gambar yang terakhir atau gambar yang keempat, Benny rutin membersihkan akuarium supaya bersih. Jadi, ini adalah cerita yang sesuai dengan gambar. Nah, anak-anak bisa membuat cerita sendiri sesuai dengan gambar tersebut. Selanjutnya, ada tabel hal-hal yang diperlukan dalam merawat ikan. Nah, anak-anak perhatikan tabel berikut. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan? Kalau kalian sudah tahu, boleh langsung kalian tulis di buku tulis kalian. Budaya bantu, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat ikan. Yang pertama, pilih ukuran akuarium yang sesuai dengan ukuran ikan. Yang kedua, makan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan jumlahnya yang tepat agar akuarium tidak cepat kotor karena sisa makanan ikan. Yang ketiga, yaitu aturlah arus air dalam akuarium. Yang keempat, gunakan air bersih karena berpengaruh bagi kelangsungan hidup ikan. Yang kelima, yaitu
jika air sudah keruh, maka segera diganti dengan air yang baru. Nah, di sini juga ada tabel. Coba perhatikan tabel. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Lalu temukan minimal 8 nama ikan di dalam tabel tersebut. Baik, Bude akan bantu. Sekarang kita cari yang mendatar dulu ya anak-anak. Ada kata lumba-lumba. Lalu ada kata apa lagi? Ya, ada kata ikan mas. Selanjutnya, nah ada kata cupang. Yang keempat, ada kata lele. Temukan lagi paus. Yang terakhir, ada sapu-sapu. Yang mendatar sudah kita temukan. Sekarang kita cari yang menurun. Ada apa? Ada nama hewan apa di situ? Ayo kita cari. Ya, ada koki. Lalu ada apa lagi? Mujair. Nah, yang terakhir juga ada apa lagi? Hiu. Nah, ini adalah nama-nama ikan yang kita temukan di dalam tabel. Selanjutnya, nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan juga harus sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan besar saja. Sikap tersebut termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini adalah gambar profesi. Sekarang anak-anak coba tuliskan profesi apa yang kamu temui pada gambar tersebut dan jelaskan pekerjaan mereka. Gambar yang pertama, nama profesinya apa? Coba kalian tulis. Nah, betul, nelayan. Pekerjaan nelayan adalah menangkap ikan. Gambar yang kedua, pedagang ikan. Pekerjaannya yaitu menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Lalu, apalagi profesi yang kalian ketahui? Coba tuliskan di buku tulis kalian. Selanjutnya, ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut. Yang pertama, buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Yang kedua, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Yang ketiga, buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lalu, lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri 7 orang. Selanjutnya, kedua kelompok berdiri secara berhadapan. Yang kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan letakkan di depan secara bersama-sama. Yang keenam, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama,
Mendorong tangan memperkecil lingkaran menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Nah, permainan menangkap ikan bisa kalian praktekkan di rumah bersama dengan anggota keluarga atau teman kalian. Demikianlah materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Budaya harap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, pakai masker jika keluar rumah, dan silahkan tekan tombol subscribe jika masih berwarna merah. Tekan tombol like jika kalian suka video ini. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.